We used to have each other's playlists. No, no. Used to be... Halo semuanya, selamat datang di channel Hasaidi dengan Waldis. Akhirnya kesampaian bikin video review tentang RTX 3050 Dual Fan dari Colorful iGame. Buat kalian yang belum lihat video unboxingnya, kalian bisa lihat di sini. Di sana gue udah bahas tentang kelengkapan yang didapat, spesifikasi lengkapnya, dan tentunya itu untuk harganya. Nah, untuk video kali ini itu murni untuk review dan pengetesannya aja. Dari tes sintetik di aplikasi Benchmark sampai tes beberapa game. Untuk pengetesan sintetiknya, pertama gue mau coba tes di 3D Mark. Nanti gue tes dari 3D Mark Time Space sampai ke 3D Mark Speedway untuk pengetesan ray tracingnya. Untuk tools pengetesan lain nanti gue coba pakai Blender dan Unigine Heaven untuk tes kemampuan rendernya. Semua pengetesan dilakukan di 1080p dan untuk spesifikasi PC yang dipakai itu pakai Intel i5 11400F dan untuk RAM-nya itu pakai 16GB DDR4 3200 MHz dan untuk mobile pakai chipset B560M. Lalu untuk metode pengetesannya nanti gue running sampai 3 kali looping, terus dites di suhu ruangan tanpa AC di malam hari. Jadi kemungkinan perkiraan suhu ruangan ada di sekitar 25 derajat Celcius. Oke, langsung aja kali ya. Pertama dari 3D Mark Time Space. Di pengetesan pertama itu dapetin skor di 6221, pengetesan kedua dapat skor 6218 dan di pengetesan yang ketiga dapat skor 6211. Cukup konsisten di 6200-an, tapi ada sedikit penurunan performa di sini. Nah, kalau kita bandingkan sama GPU lama gua, GTX 1650 itu dapat skor 3335 untuk pengetesan pertama, di pengetesan kedua dapat skor 3341 dan yang ketiga dapat skor 3494. Kelihatan jelas banget ya buat perbedaannya. Tapi uniknya di sini buat GTX 1650 ada sedikit banget peningkatan performa dari pengetesan pertama sampai ketiga berbanding terbalik sama RTX 3050. Pengetesan kedua di 3D Mark Firestrike itu dapetin skor yang cukup konsisten di 14.100-an. 14.178 untuk grafik skor di looping pertama, lalu dapat skor 14.104 di looping kedua, dan di looping ketiga dapat skor 14.131. Terus kalau kita bandingin lagi sama GTX 1650, itu dapetin skor yang mengalami penurunan dari tes pertama sampai ketiga. 9070 untuk looping pertama, 9021 untuk looping kedua, dan 8976 untuk looping ketiga. Untuk suhu waktu pengetesan RTX 3050 ini cukup konsisten ya di antara 50 sampai 59 derajat Celcius. Lalu untuk 3D Mark Night Ride, di pengetesan pertama itu dapetin skor 58.389, di pengetesan kedua terjadi penurunan di 58.232, lalu yang ketiga dapetin skor yang naik dikit banget di 58.235. Terus kalau kita bandingin sama GTX 1650, di pengetesan pertama itu dapetin skor 40.561, lalu 40.520 di pengetesan kedua, dan di pengetesan ketiga dapetin skor 40.598. Terus untuk suhu selama pengetesan, 3D Mark Night Ride ini punya grafik yang cukup naik turun selama pengetesan. Di awal pengetesan suhu ada di sekitar 46 derajat Celcius, lalu naik menjadi 59 derajat Celcius di pertengahan pengetesan, lalu turun menjadi 55 derajat Celcius, dan di akhir pengetesan menjadi puncak suhu di 60 derajat Celcius. Jika kita bandingkan dengan GTX 1650, itu punya suhu yang lebih panas sebenarnya. Puncak suhu selama pengetesan bisa hampir mencapai 70 derajat Celcius yang terjadi di periode akhir pengetesan ketiga. Ini menurut gua cukup wajar sih ya, karena dari segi desain pendinginan aja di RTX 3050 ini memang lebih besar. Oke, sekarang kita beralih ke pengetesan ray tracingnya. Pertama kita mulai dari 3D Mark Port Royal. Di looping pertama RTX 3050 ini dapetin skor 3208. Di looping kedua dapat kenaikan ya di 3552 skor, dan di looping ketiga terjadi penurunan kembali menjadi 3200-an, lebih tepatnya di 3209. Untuk suhu di awal itu sekitar 40 derajat Celcius, 47 derajat Celcius lebih tepatnya, dan terus naik sampai 60 derajat Celcius di akhir pengetesan. Lalu kalau kita bandingkan dengan data pengetesan di website 3D Mark untuk RTX 2060 yang sering banget dibanding-bandingkan dengan RTX 3050, itu punya skor yang lebih kecil. Ini gue udah cari spek PC yang mirip dengan PC di pengetesan HCD ya, Intel i5 11400F, lalu 16GB untuk RAM-nya, dan mobile-nya pakai B560M. Di RTX 2060 ini dapetin grafik score di 1033.
Terus untuk suhu punya rata-rata di 66 derajat Celcius. Ini berarti lebih panas dari RTX 3050 yang punya suhu maksimal di 60 derajat Celcius. Itu pun untuk pengetesan looping 3 kali sekaligus. Untuk pengetesan sintetik ray tracing kedua, gue pakai 3D Mark Speedway. Di pengujian pertama itu dapetin skor 921, lalu yang kedua terjadi penurunan di 897, dan yang terakhir terjadi kenaikan lagi di 909. Kalau kita bandingkan lagi dengan RTX 2060, ini terjadi keanehan. RTX 2060 di sini punya skor yang lebih tinggi dari RTX 3050 dengan spek PC yang sama. Grafik skor untuk RTX 2060 punya skor di 1193. Oke, untuk pengetesan sintetik selanjutnya, gua menggunakan aplikasi Unigine Heaven Benchmark 4.0. Dengan preset itu pakai yang ekstrim. Untuk RTX 3050 itu punya hasil FPS rata-rata di 84,5 dengan skor total 2129. Lalu untuk minimal FPS yang didapat itu di 33,7 dan maksimal FPS di 191,1. Lagi-lagi kita compare dengan GTX 1650, itu dapetin skor 1392 dengan rata-rata FPS di 55,2, lalu minimal FPS di 31,3 dengan maksimal FPS di 125,4. Lanjut kita tes untuk kemampuan rendernya di aplikasi Blender dengan scene BMW-nya. Untuk RTX 3050 butuh waktu selama 4 menit 54 detik, sedangkan untuk GTX 1650 butuh waktu sampai 5 menit 1 detik. Gak beda jauh memang untuk kemampuan rendernya, tapi pertanyaannya gimana buat performa real life-nya. Di sini gue bakal coba buat render video dengan preset 4K di Adobe Premiere Pro. Untuk sampel videonya itu video unboxing RTX 3050 kemarin. Nah, untuk RTX 3050 ini mampu merender video durasi 7 menit 35 detik dengan resolusi 4K 30 fps di 4 menit 48 detik. Oke, sekarang kita uji untuk kemampuan gamingnya nih di sini. Tapi di sini gue nggak coba banyak game ya, karena keterbatasan waktu juga. Terus di sini gue coba semua gamenya di resolusi 1080p. Oke, lanjut untuk game yang pertama itu Cyberpunk. Kita mau lihat untuk ray tracingnya. Untuk preset grafik medium tanpa ray tracing dulu ya. Ini punya rata-rata 70 fps. Lalu di preset grafik high tanpa ray tracing mendapat rata-rata 64 fps. Terus di preset ultra turun jadi itu rata-ratanya 55 fps. Oke, sekarang kita coba ray tracingnya. Mulai dari preset low, RTX 3050 bisa melibas game ini rata-rata di 50-an fps. Lanjut preset lebih tinggi, preset ray tracing medium itu turun lagi, jadi rata-rata di 35 fps. Untuk preset ray tracing ultra punya rata-rata fps yang sebenarnya nggak beda jauh dari ray tracing medium ya. Di ray tracing ultra ini punya rata-rata 33 fps. Masih playable tapi ya gitu, udah kelihatan banget di mata ya buat perbedaannya kalau kita mainin. Terus gimana nih kalau di preset tertingginya? Jadi di preset ray tracing overdrive punya frame rate yang udah nggak playable banget, rata-rata di 18 fps. Jadi saran dari gua, kalau kalian mau mainin game ini di RTX 3050, kalian pakai aja preset yang ultra dan ray tracing low, atau maksimal banget ray tracing medium. Oke, sekarang gua coba di game yang sebenarnya nggak populer tapi gue sendiri sering mainin, yaitu World of Tanks. Di game ini punya 3 preset setting untuk grafiknya, dari high sampai ultra. Untuk preset high punya rata-rata frame rate di 180 fps dan frame rate maksimal bisa sampai 230 fps. Lanjut di preset max punya rata-rata di 130 fps dan frame rate maksimal di 151 fps. Terus di preset tertingginya, preset ultra RTX 3050 bisa melibas game ini di rata-rata frame rate 90-an fps dan maksimal di 111 fps. Oke, lanjut game yang terakhir yaitu Valorant. Di preset full low, RTX 3050 dual fan ini bisa running rata-rata frame rate di 220 fps dan frame rate maksimal yang bisa didapat di 252 fps. Terus di preset full medium anehnya bisa jalan di frame rate rata-rata itu 230 fps dan frame rate maksimal bisa sampai 265 fps.
Entah apa bisa kayak gini, gue juga nggak tahu. Kalau kalian tahu alasannya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut buat preset ketiga, yaitu preset full high. RTX 3050 lagi-lagi bisa jalan di frame rate rata-rata yaitu 230 fps dan frame rate maksimal yang sedikit banget di bawah preset medium yaitu 264 fps. Oke, udah untuk pengetesan 3 gamenya, semoga jadi ada gambaran umum performa dari RTX 3050 ini. Sebelumnya gue minta maaf banget di sini ya, review kali ini gue rasa kurang maksimal banget. Gue bener-bener lagi sibuk jadi nggak sempet buat ngetes RTX 3050 ini dan bikin video reviewnya. Kalau kalian ada masukan atau insight-insight baru tentang RTX 3050 ini dan belum dibahas di video ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, yang terakhir buat konsumsi dayanya. Untuk pengetesan di sini gue pakai PSU dari Aerocool Mirage Gold 650 watt. Video unboxingnya ada di channel ini yang thumbnailnya kayak gitu. Oke, lanjut. Saat idle tanpa menjalankan aktivitas apapun, PC ini secara total mengonsumsi daya rata-rata sebesar 58 watt aja. Terus untuk penggunaan normal kayak browsing dan penggunaan kerja kayak aplikasi-aplikasi Office, PC dengan GPU RTX 3050 ini mengonsumsi daya rata-rata 58 watt sampai 100 watt. Dalam penggunaan editing atau rendering di resolusi 4K, GPU ini menyedot daya rata-rata di 150-an watt sampai 170-an watt. Terus yang terakhir untuk penggunaan gaming, kombinasi PC HCD dengan RTX 3050 ini mampu mengonsumsi daya hingga 200 watt. Tapi untuk konsumsi daya GPU-nya aja cuma rata-rata di 70-an watt. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video reviewnya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang GPU ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti gue bakal berusaha banget buat jawab. Kenapa gue bilang gitu? Jadi di bulan ini gue bakal ke Arab Saudi buat melaksanakan ibadah haji. Doain ya, semoga ibadah haji gue bisa lancar dan bisa pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Di sana kalau gue ada waktu free, gue bakal sempetin buat bikin konten, tetap bikin konten. Tapi untuk tayangnya kemungkinan di bulan Juli atau bahkan di bulan Agustus. Ya, mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.